Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di pertemuan 10. Ini masih berlanjut dari pertemuan 9 mengenai teori teori perilaku produsen. Yang sebelumnya yang dibahas yaitu satu input variabel. Nah, sekarang yang dibahas adalah dua input variabel. Itu input variabel ya. Sebelumnya one input variabel yaitu yang mempengaruhi jumlah produksi, yaitu karena kita hanya menggunakan tenaga kerja saja. Nah, sekarang yang mempengaruhi jumlah produksi itu karena kita berapa banyak, selain tenaga kerja, yaitu ada modal yang kita gunakan ya. Tadi yang sebelumnya udah saya pernah waktu saya bahas di pertemuan 9, bahwa ada yaitu ada yaitu input variabel, yaitu yang pertama ada isokuan. Isokuan itu adalah kurva produksi sama. Ini mirip dengan kurva indifference curve atau kurva kepuasan sama. Di mana kurva ini nanti menunjukkan antara berapa jumlah tenaga kerja dan jumlah modal. Modal di sini bukan uang ya, tapi barang-barang modal yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan produk atau menghasilkan barang. Di sini misalnya modalnya itu adalah mesin. Jadi produsen itu berperilaku eh, menggunakan tenaga kerja berapa, mesinnya berapa, atau pilihannya saya pakai tenaga kerja saja, mesinnya nggak usah. Atau saya menggunakan banyak mesin tapi tenaga kerjanya sedikit. Nah, itu adalah perilaku. Nanti kita lihat ya. Kayak ini ada Q, ada F, itu fungsi yang mempengaruhi karena tenaga kerja dan modal yang digunakan. Oke, baik. Di karakteristiknya pun dengan sama, cembung terhadap titik nol. Jika lebih dari satu tidak saling berpotongan, semakin jauh menjauhi titik nol, maka produksinya semakin tinggi. Daerah yang relevan untuk berproduksi adalah daerah yang berkecondongan negatif. Kurvanya mirip dengan indifference curve, tapi kombinasinya adalah K, mesin yang kita gunakan, dan L, tenaga kerja yang kita gunakan. Nah, misalnya kita mau produksi, kita punya target produksi adalah 1000. Kita punya target produksi, misalnya satu hari atau mungkin sebulan, kita target produksi kita adalah sebanyak 1000 unit. Nah, pilihan atau perilaku pertama, produsen, pakai 2 tenaga kerjanya cukup 2, tapi kita pakai mesin yang banyak, yaitu 10 misalnya. Atau kita pakai 5 mesin dengan 6 tenaga kerja. Ya, berarti satu orang pegang satu mesin, satu orang yang lagi, dan kiper atau leader lah ya di situ, yang pengawasnya. Kemudian, atau perilaku yang lain, mesinnya pakai 2, tapi tenaga kerjanya banyak, pakainya 12. Nah, mau 10, 2, 5 dengan 6, atau 2 dengan 12, jumlah produksinya adalah 1000. Ini perilaku. Terserah, produsen mau di mana? Mau yang lebih banyak menggunakan mesin atau lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Itu tergantung dari produsennya sendiri, tergantung dari perilaku produsen tersebut. Dan semua kombinasi ini hasilnya sama-sama adalah 1000. Nah, jangan lupa ya kurvanya bentuknya seperti bulan sabit. Nah, selanjutnya, kalau semakin jauh menjauhi titik nol, misalnya isokuan yang kedua, yang kedua, itu lebih tinggi 2000, maka semakin jauh ini jumlah produksinya semakin tinggi. Nah, berarti lihat ya, tadinya kan 5 dengan 6. Kemudian kalau di 2000 berarti kita pakai 5 dengan 10 misalnya, maka akan semakin banyak. Produksinya akan semakin banyak karena kita juga butuh penambahan jumlah tenaga kerja. Karena apa? Target produksinya naik. Ketika produksinya naik, makanya suka ada rekrut karyawan ya. Rekrut karyawan, karena apa? Target produksinya naik. Atau bisa milih yang lain, kita pakai 6 tenaga kerja, tapi mesinnya ditambahin, gitu, seperti itu. Yaitu perilaku produsen. Nah, selanjutnya, daerah yang relevan untuk berproduksi adalah daerah yang berkecondongan negatif. Karena apa? Kalau yang sebelumnya kan di 10 dengan 4 ya. Ketika kita mau menggunakan tadi kan misalnya 10 dengan 4, 10 dengan 2. Kemudian kalau kita mau menambah tenaga kerja, mesinnya kita kurangi dari 10 ke 5. Atau sebaliknya,
2 dengan 12. Tadinya kita pakai 2 mesin dengan 12 tenaga kerja. Kemudian kita mau nambah mesin, jadi 5, berarti tenaga kerjanya kita kurangi. Nah, itu daerah negatif. Kalau kita mau menggunakan banyak mesin, berarti tenaga kerjanya kita kurangi. Nah, tapi kalau di daerah positif, kalau kita mau nambah mesin ke 20, kita juga harus menambah tenaga kerja ke 4. Gitu ya. Jadi kan kalau sekarang kan udah 4.0 dan sebagainya. Digitalisasi berarti penggunaan tenaga kerjanya juga kan dikurangin ya. Itu adalah perilaku produsen. Oke, sekarang pilihannya. Kalau produsen lebih banyak menggunakan mesin, ya lebih banyak menggunakan mesin, maka disebut dengan perusahaan padat modal. Dan perusahaan yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja, itu adalah perusahaan padat karya. Bahasanya memang seperti bahasa yang mungkin zaman-zaman Orde Baru, tapi bahasa ini di buku masih menggunakan bahasa-bahasa padat modal dan padat karya. Mungkin yang sering baca-baca berita juga, padat modal dan padat karya itu masih istilah-istilah ini masih sering digunakan, jadi belum berubah. Oke, contohnya gimana? Nah, ini ada contohnya, perusahaan padat karya yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Mungkin lebih tepatnya, misalnya kayak garment atau tekstil ya, itu yang lebih misalnya banyak menggunakan partikel-partikel yang memang harus misalnya dijahit terus tangan, misalnya pemasangan kayak mata yang harus pakai dijahit dan sebagainya, itu memang butuh tenaga kerja. Yang lain juga, ini boneka, ya, ini biasanya memang banyak menggunakan tenaga kerja. Dan ternyata banyaknya perempuan ya. Ini rokok. Ini daun-daun tembakau nih, daun tembakau. Ini juga rokoknya masih banyak menggunakan tenaga kerja. Nah, ini rokok kretek ini. Banyak menggunakan tenaga kerja nih. Pakai alat ya, cuman belum terlalu canggih. Beda lagi mungkin dengan filter ya. Ini juga sama, kayak ini, tekstil nih masih. Ini juga banyak menggunakan tenaga kerja di sini. Nah ini padat modal. Mobil, ya perusahaan mobil, otomotif, kemudian motor juga padat modal karena memang kan banyak menggunakan. Nah ini atau elektronik. Elektronik tenaga kerja dan mesinnya juga masih banyak ya karena mungkin yang sering lihat di Karawang juga kan yang kalau perusahaan-perusahaan elektronik tenaga kerjanya juga masih banyak, tapi juga penggunaan mesin juga banyak. Selanjutnya, nah ini ada, tadi kan kita perilakunya tenaga kerjanya berapa, mesinnya berapa, itu belum ada kendala. Nah sekarang yang menjadi kendala kita untuk berperilaku berapa tenaga kerja, berapa mesin yang digunakan, kendalanya yaitu budget yang kita miliki atau cost. Ada budget. Kalau di perusahaan itu setiap untuk anggaran ya, untuk budget selama 1 bulan itu sudah ditentukan. Kita punya budget berapa, produksinya berapa, kemudian maksimal lemburnya berapa, dan semuanya itu biaya-biaya dalam memproduksi dan semuanya itu sudah dihitung. Itu ada anggaran di setiap perusahaan. Ya, kayak misalnya di sini kita punya eh, TC-nya misalnya 1.000. Kita punya biaya atau anggaran kita adalah sebanyak 1.000. Kemudian PK ini adalah harga mesin, P-nya price dari harga mesin, misalnya 20, PL, harga dari tenaga kerja atau mungkin upah tenaga kerjanya misalnya 5. Ini rumusnya, ini mirip dengan budget line. Ya, mirip sekali, cuma beda istilahnya saja. Oke, jadi asumsinya, ketika kita menggunakan semuanya untuk membeli mesin, kita punya budget 1.000, kita tidak menggunakan tenaga kerja sama sekali, berarti L-nya tuh 0. Kita gunakan semuanya untuk beli mesin, berarti 1.000 dibagi 20, berarti kita pakai 50 mesin. Nah, asumsi yang selanjutnya, kalau kita tidak memakai mesin, kita pakai semuanya tenaga kerja saja. Berarti kita pakai berapa tenaga kerja? Berarti 1.000 tinggal dibagi 5, yaitu 200. Tinggal digabung. Nah, garisnya. Nah, ini namanya isokos. Garis kendala anggaran. Oke, selanjutnya, kalau kita masukkan ke rumus, berarti L sama dengan 1.000 dibagi 5 min 20 bagi 5 K. Jadi persamaannya yaitu L sama dengan 200
1000 dibagi 5, 200, 20 dibagi 5, 4. Jadi L sama dengan 200 min 4K. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau terjadi perubahan? Misalnya gaji tenaga kerjanya naik atau upah tenaga kerjanya naik dari 5 ke 10. Ya, naik dari 5 ke 10. Maka ketika naik dari 5 ke 10, berarti tenaga kerjanya pasti berkurang dong. Karena kan kita cuma punya budget 1000. Berarti 1000 dibagi 10, tenaga kerjanya jadi 100. Jadi kenapa budget kita tidak berubah? Jadi ketika gaji upah tenaga kerja naik, otomatis kita suka ada pengurangan karyawan ya. Karena kemampuannya hanya sampai 1000 saja. Jadi persamaannya berubah, L sama dengan 100 min 2K. Karena yang di bawahnya tuh 5-nya diganti jadi 10. 20 dibagi 1000 dibagi 10 min 20 dibagi 10 jadi 100 min 2K. Oke. Sekarang budget kita bertambah. Cost kita nambah. Cost kita nambah jadi 1500 dengan nilai yang awal ya, dengan PK-nya 20, PL-nya 5. Jadi nah, 1500 dibagi 20, 75. 1500 dibagi 5, 300. Nah, ingat ada pergerakan sama pergeseran. Kalau yang berubahnya adalah harga, maka yang terjadi pergerakan. Kalau yang berubahnya cost-nya, berarti yang terjadi adalah pergeseran. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang dengan biaya yang tersedia, kita cari target produksi, kita cari produksi paling tinggi. Misalnya kita punya budget tadi 1000, tapi kita punya beberapa pilihan. Nah, ini 1000 ya. Tadi adalah 50 mesin dan 20 tenaga kerja. Ini ada beberapa pilihan jumlah produksi. Yang pertama dengan cost-nya 1000, kita produksi 1000 unit. Kita produksi 2000 unit, 3000 unit, atau 4000 unit. Pengennya sih 4000 ya, paling tinggi. Tapi cost kita itu hanya sebanyak 1000. Yang dipilih maka di titik mana? A sama E itu sama, karena sama-sama memproduksi 1000. Ya, A sama E produksi sama. Kemudian B dengan D juga sama, karena produksinya sama-sama 2000. Maka yang kita pilih adalah produksinya yaitu di C. Ini namanya producer equilibrium. Nggak bisa di 4000 karena apa? Tidak ada cost-nya. Kita punya target 4000 tapi nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa beli mesin dan sebagainya. Percuma juga, itu hanya angan-angan semata atau halu ya. Oke, selanjutnya dengan produksi tertentu. Kita punya target produksi 1000. Ya, kita punya target produksi 1000. Kemudian ini ada rencana biayanya, cost-nya. Yang pertama cost-nya adalah 1000, yang kedua 2000, 3000, dan 4000. Nah, ini titiknya. Maka kita pilih di mana? Pasti di titik D. Ya. A sama G, ini semuanya nih, mau A, B, C, D, E, F, G, itu produksinya 1000 ya. Pasti kita cari cost yang paling minimum. Ya, entah itu mau perusahaan mau di bagaimanakan, entah tidak rekrut karyawan baru tapi kita menggunakan 3 shift misalnya, seperti itu. Itu adalah keputusan dari atau perilaku dari produsen. Nah, ini selanjutnya yang silakan dicoba latihan soalnya untuk bisa mempermudah nanti kalau ujian tuh bisa lebih gampang lagi. Oke, terima kasih untuk materi dari perilaku produsen. Ini sudah selesai ya. Akan selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai teori biaya produksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.